Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mahasiswa-mahasiswi mata kuliah Psikologi Agama, selamat bertemu kembali pada pertemuan pertama kita kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang psikologi agama, apa pengertian psikologi agama, ruang lingkup, metode penelitian, dan sebagainya. Psikologi agama dan cabang psikologi. Filsafat sebagai sebuah induk segala ilmu. Kita tahu induk dari segala ilmu apapun namanya itu adalah filsafat. Karena filsafat mempertanyakan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu berkaitan dengan hakikat sesuatu, termasuk hakikat dari suatu ilmu. Itu ranah filsafat, mempertanyakan tentang ontologi sesuatu, hakikat sesuatu. Kemudian epistemologi berkaitan dengan cara bagaimana sesuatu itu ada. Epistemologi. Kemudian aksiologi berkaitan dengan apa fungsi atau manfaat dari sesuatu itu ada. Oleh karenanya segala macam ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini adalah awalnya berupa pemikiran filsafat. Termasuk psikologi. Psikologi adalah awalnya juga cabang dari filsafat. Psikologi sebagai cabang disiplin ilmu itu terus berkembang sampai sekarang. Dan itu tidak hanya psikologi, semua ilmu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama yang akan kita pelajari. Jadi psikologi agama ini adalah merupakan salah satu cabang dari psikologi. Psikologi itu awalnya adalah dari filsafat. Jadi psikologi sebagai sebuah ilmu terapan selalu berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kegunaannya. Maka ada psikologi pendidikan yang kegunaannya untuk mengetahui perilaku mahasiswa atau siswa, yang anak didik. Ada psikologi sosial, ada psikologi industri, ada psikologi organisasi, ada psikologi anak, psikologi perkembangan, psikologi kesehatan. Bahkan kalau dalam Islam ada psikologi sholat, ada psikologi haji, ada psikologi puasa, ada lagi psikologi zakat, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh psikologi selalu berkembang sebagai sebuah ilmu terapan yang perkembangannya itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kegunaan, dan sesuai dengan fungsinya. Apa itu psikologi? Psikologi agama itu terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Ya. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku. Perilaku sesuatu yang nampak kita lihat, jadi perilaku ini beda dengan jiwa. Kalau jiwa sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak nampak, abstrak. Tetapi perilaku sesuatu yang nampak. Oleh karenanya, walaupun perilaku tidak nampak, walaupun perilaku itu adalah sesuatu yang nampak, tetapi perilaku ini karena ada jiwa. Jiwa termanifestasikan dalam perilaku. Kemudian mempelajari juga tentang fungsi mental, proses mental, proses berpikir, dan seterusnya, ya, sehingga manusia melalui prosedur ilmiah. Jadi mempelajari perilaku, fungsi mental, proses mental, dan seterusnya melalui prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah adalah prosedur yang dijalani oleh sebuah ilmu sehingga sifatnya objektif, sistematis, universal, dan seterusnya. Seseorang yang melakukan praktek psikologi disebut psikolog. Nah, biasanya sarjana psikologi setelah itu melanjutkan pendidikan profesi itu menjadi psikolog. Psikolog bisa mempraktekkan psikologis, ya, seseorang yang melakukan praktek psikologis
Psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang. Tugas psikolog memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Manusia tentunya dalam hidupnya mengalami banyak masalah, banyak persoalan, tidak selamanya hidup itu lurus, kadang zigzag, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Persoalan-persoalan hidup itu bisa melalui bisa persoalan pribadi, keluarga, terhadap lingkungan, teman, guru, ya, orang tua, masyarakat, sampai kepada bangsa dan negara. Persoalan-persoalan itulah bisa diselesaikan dengan minta bantuan kepada psikolog untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi tertentu, ya, sehingga manusia hidupnya bermakna, berkualitas, dan seterusnya. Psikologi. Kemudian apa itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebuah sistem, ya. Jadi agama itu sebuah sistem antar satu dengan yang lain saling terkait, mengatur keimanan, ritualitas kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di agama adalah menjadi universal, suatu keimanan, peribadatan. Oleh karenanya, karena agama adalah sebuah keimanan, maka agama pendekatannya adalah percaya. Tidak bisa diempiriskan. Dalam Islam, misalnya Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj sebagai sebuah peristiwa agama, itu tidak bisa diempiriskan. Yang penting percaya saja, iman. Akal tidak sanggup mengeksperimentasikan atau mengempiriskan peristiwa agama tentang Isra Mi'raj. Tetapi dalam konsep filsafat, peristiwa Isra Mi'raj bisa didekati dengan teori kebenaran, namanya teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi, di mana kebenaran dikatakan benar apabila antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain adalah konsisten, masuk akal. Jadi kebenaran koheren ini kebenaran yang sifatnya sistematis, runtut, berpikir runtut, dan koheren, sesuai antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Contohnya manusia semua mati, ya. Pernyataan bahwa semua manusia itu mati adalah benar, ya. Tidak ada manusia yang tidak mati. Kemudian Ahmad adalah manusia, bahwa ada orang yang namanya Ahmad dan Ahmad itu adalah manusia, itu juga benar. Sehingga kesimpulan bahwa Ahmad pasti mati itu adalah pasti benar, tidak perlu diempiriskan. Saya ulangi, proposisi atau pernyataan bahwa Ahmad pasti mati itu adalah kebenaran yang tidak perlu dieksperimentasikan atau diempiriskan, karena kebenaran itu adalah kebenaran yang sifatnya koheren. Teori kebenaran koherensi, kebenaran apabila antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain itu saling menyesuaikan, saling sesuai, tidak bertentangan dengan akal logika. Begitu pula dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa yang tidak bisa dieksperimentasikan atau diuji cobakan, karena terjadi hanya satu kali dalam kehidupan manusia. Tidak akan pernah ada lagi peristiwa Isra Mi'raj itu, sehingga tidak bisa berulang-ulang seperti kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi filsafat bisa menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dalam perspektif teori koherensi itu benar adanya. Dari mana kebenaran itu? Dari pernyataan. Pertama, pernyataan yang umum bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu pasti benar. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Itu benar. Karena kalau Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu,
Tidak mungkin terjadinya alam semesta dan manusia serta isinya. Mengapa manusia, mengapa alam semesta semuanya itu beraturan, hidup tidak pernah saling berbenturan, misalnya antara bintang dengan matahari atau matahari dengan bumi, dan benda-benda langit yang lain tidak pernah berbenturan, kemudian saling bertabrakan, tetapi mereka semuanya berputar sesuai dengan porosnya masing-masing. Itu kan ada yang berkuasa atas segala sesuatu, ada yang mengaturnya, itulah Allah, Tuhan. Ya, para filosof juga mengakui ada prima causa, ada materi causa prima. Sesuatu ada itu karena ada yang mengadakan. Ya. Ada kata ada berarti ada yang mengadakan. Dari mana kata ada itu? Berarti ada yang mengadakan. Begitu pula sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Itulah Tuhan. Di dalam konsep Islam, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, itu pasti benar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi Muhammad, perkataan lagi lebih spesifik, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu juga pasti benar. Nabi Muhammad adalah nabi utusan Allah yang berfungsi untuk menyelamatkan manusia, menyampaikan wahyu agama Islam. Beliau adalah pilihan Allah, Rasulullah. Itu benar. Oleh karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, maka Allah berkuasa memperjalankan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang tidak masuk akal juga. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasa ditembus 1 bulan saat itu, kemudian itu hanya ditembus 1 malam saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa sambung alaihi. Seterusnya itu ya. Jadi Allah karena Maha berkuasa atas segala sesuatu, Allah juga berkuasa untuk memperjalankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa dari Sidratul Muntaha dalam waktu semalam lailan. Jadi Isra Mi'raj kebenarannya itu adalah pasti benar dalam konteks teori filsafat, teori kebenaran koherensi, tapi tidak bisa diempiriskan karena terjadi hanya 1 kali. Jadi Allah berhak atas segala sesuatu, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Allah juga punya hak prerogatif untuk memperjalankan hambanya, utusannya, dia yang dipilih untuk dalam rangka kepentingan atau tujuannya. Seperti semut tidak mungkin akan berjalan sendiri dari Indonesia ke Mekah. Itu butuh waktu berapa tahun. Tapi kalau semut ikut sama manusia itu terbang dari Jakarta ke Jeddah hanya waktu 10 jam misalnya. Nah, 10 jam itu tentunya kalau dikatakan kepada bangsa semut, mereka nggak percaya. Jakarta Jeddah 10 jam. Karena perspektifnya mereka semut itu jalan sendiri. Ya, ini tidak, semut tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh manusia. Dalam konteks itu astro ya. Jadi agama itu adalah sistem yang mengatur kepercayaan. Pendekatannya adalah iman, percaya, dan juga ada ritual-ritual kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Ada budaya-budaya juga berkaitan dengan agama itu ya. Ada Islam, kalau Islam ada Islam Jawa. Islam Jawa misalnya ada yang budaya-budaya seperti 7 hari, 40 hari. Nah, karena manusia hidup pada suatu masyarakat tertentu dan budaya tertentu, maka manusia juga akan lepas dari budaya, tidak lepas dari sistem sosial di mana dia hidup. Kita hidup di Indonesia, kita nggak lepas dari budaya yang tumbuh berkembang di Indonesia. Ada batik, ada peci. Nah, peci batik itu adalah budaya Indonesia, tetapi tidak bermasalah apabila itu juga dipakai oleh orang-orang yang beragama. Orang-orang Islam banyak yang pakai batik untuk sholat, peci untuk sholat, dan seterusnya ya. Dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Jadi agama membuat hidup menjadi beraturan, ada tatanan kehidupan, saling serasi, saling damai, dan seterusnya. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan mana hidup dan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Ya, kita ada simbol Ka'bah, ada tawaf, ada haji, ya, ada zakat, puasa. Itu semua adalah simbol atau memiliki sejarah suci.
yang tujuannya tentunya untuk menjadi inspirasi atau mempelajari hikmah di balik itu semua, supaya kita menjadi hidupnya bermakna. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang kemudian memperoleh moralitas, ya, hidup menjadi bermoral, beretika, mengikuti hukum-hukum agama, gaya hidup yang disukai. Jadi dengan agama ini memang luar biasa, makanya Tuhan itu pasti ada. Dengan adanya Tuhan semuanya menjadi teratur. Termasuk orang hidup yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan teratur. Dia akan memperoleh moralitas, etika, hukum agama, gaya hidup yang disukai yang manusia maupun Tuhan. Menurut beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Secara umum ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu agama yang berasal dari Tuhan, yang punya Tuhan. Yang agama ardi, agama ciptaan manusia, hasil budaya. Ya, ada sekitar 4.200 agama. Secara definitif agama itu adalah pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan goib yang harus dipatuhi. Manusia itu dengan akalnya tidak bisa mengetahui sesuatu yang goib. Jadi kan akal itu hanya tahu sesuatu yang bisa dilihat saja, bisa dilihat, didengar, diraba, dicerna, apalagi panca indera itu ya, dilihat, didengar, diraba, panca indera itu ya, dicium dan seterusnya. Sesuatu yang empiris itu hanya yang bisa diketahui oleh akal, tetapi sesuatu yang ada di dunia ini malah banyak yang irasionalnya, sesuatu yang tidak masuk akalnya. Tidak usah jauh-jauh yang namanya angin. Angin mana nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Belum masalah jin, yang namanya makhluk gaib ya, jin. Ada surga, ada neraka, ada alam barzakh, ya. Ada yaumul hisab dan seterusnya, itu hal-hal yang gaib yang belum terjadi. Tetapi itu pasti terjadi. Sama seperti kita itu, dulu waktu kita belum ada, itu pun kita gaib, nggak ada. Tapi itu hanya kita ada. Nah, artinya sesuatu yang gaib pasti terjadi. Jadi manusia itu mengaku bahwa dirinya adalah terbatas, tidak bisa mengetahui secara semuanya apa yang ada di dunia ini, sehingga perlu sebuah agama atau Tuhan yang memberitahukan ini ada sesuatu yang gaib, sehingga sesuatu yang gaib ini adalah sesuatu yang justru kekal, sehingga perlu untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan manusia maupun Tuhan. Yang kedua, agama itu pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang tadi kekuatan gaib yang harus dipatuhi ya Tuhan, kekuatan gaib yang menguasai manusia, ya. Intinya kekuatan gaib itu harus dipatuhi dan menguasai manusia, itu Tuhan. Perilaku kita itu dipengaruhi oleh sesuatu yang gaib. Kita percaya sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, berarti kan percaya bahwa sesuatu yang gaib itu ada dan harus dipatuhi Tuhan itu. Dan Tuhan itu yang menguasai manusia. Makanya kita selalu berdoa kalau dalam salat tahajud itu, Allahumma rabbana lakal hamdu rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Tuhan rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Anta nurus samawati wal ardi, ya, cahaya. Kepada Tuhan. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, ya. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi serta kedua-duanya, apa yang ada di dalam keduanya itu. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi serta apa yang ada di keduanya. Ya. Itu artinya kita percaya kepada yang gaib harus dipatuhi dan menguasai kita. Rabbana lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu
anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna. Ya. Wa lakal hamdu anta apa itu? Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna. Dan seterusnya ya. Kalau yang sering salat tahajud, insya Allah apal doa itu. Al-jannatu haq, wan naru haq. Nah, surga itu adalah benar. An-nar juga benar. Wan nabiyyuna haq. Para nabi juga benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Was-sa'atu haq. Kemudian apa lagi? Seterusnya diteruskan sendiri ya. Yang ketiga, mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Kita tunduk taat patuh pada sumber Al-Quran, yaitu yang merupakan wahyu tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Al-hadis dan qiyas. Kita mengikatkan diri pada sumber yang berada di luar dari manusia, Quran, hadis, ijtihad. Yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Kita percaya kepada Allah, sesuatu yang gaib, kita memiliki cara hidup tertentu yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada yang gaib, kepada orang yang tidak beragama. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kejiwaan yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Jin semuanya punya jiwa, ya, malaikat semuanya itu sumbernya dari Allah. Kemudian pemujaan terhadap yang gaib, kita memuja, beribadah kepada Allah tentunya. Kemudian ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Kita punya Rasul Nabi Muhammad. Nah, itu sebagai salah satu ciri agama Samawi. Psikologi agama, apa itu psikologi agama? Kita sudah belajar apa itu psikologi, apa itu agama. Kalau begitu, psikologi agama adalah menurut Robert Tolles cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan. Jadi bagaimana pemahaman orang terhadap perilaku keagamaan ya, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi. Misalnya fenomena pindah agama. Ini ada artis yang dari Islam kok pindah ke non-Islam. Ada yang non-Islam pindah ke Islam. Itu contoh perilaku keagamaan. Ya. Kita menjelaskan perilaku orang pindah agama itu bagaimana dalam pandangan psikologi. Prinsip-prinsip psikologi. Apakah orang yang pindah agama itu mengalami suatu, mohon maaf, misalnya gangguan kejiwaan yang rendah, atau bagaimana? Bagaimana menjelaskan seorang yang pindah agama itu dari sisi psikologi ya? Nah, itu contoh. Menurut Zaki Derajat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan seseorang dan mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Bahkan agama itu sampai mempengaruhi kehidupan bernegara. Suatu negara berdasarkan suatu agama tertentu. Atau suatu negara tidak berdasarkan agama tertentu, tapi nilai-nilai agama tertentu menjadi jiwa daripada suatu negara tertentu. Indonesia, misalnya jelas Indonesia bukan negara agama, tetapi nilai-nilai pelaksanaan negara kita itu berdasarkan nilai-nilai agama. Ya. Nilai-nilai agama. Kita tidak anti agama, tidak anti para tokoh agama, dan seterusnya. Bahkan mungkin Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki kementerian khusus membahas tentang agama, yang mengurusi tentang agama, Kementerian Agama namanya. Mungkin berapa ratus triliun dana yang dikucurkan untuk mengurusi masalah agama. Dalam rangka supaya warga negara kita menjadi warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan Pancasila, kita sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa.
Artinya agama adalah nomor satu dalam pola perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Negara kita tidak menganut ateis, ya. Begitu sangat indahnya negara kita, ya, walaupun bukan negara berdasarkan salah satu agama, tapi nilai-nilai agama dijunjung tinggi, agama apapun itu. Nah, ini ya mempengaruhi, ya, mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Selain itu, psikologi agama mempelajari pertumbuhan, perkembangan jiwa agama pada seorang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan pengaruh keyakinan sesuai dengan usia masing-masing. Yang usia anak-anak, remaja, dewasa akhir, usia lanjut, itu mereka punya pengalaman keberagaman yang berbeda-beda. Psikologi agama mempelajari salah satunya tentang itu. Pengaruh keyakinan dalam kaitannya dengan usia masing-masing. Upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama berbeda dari cabang-cabang psikologi yang lain karena tadi agama itu adalah sesuatu yang suci. Yang suci artinya harus beriman dulu, ya. Dari sisi yang lain, psikologi harus tunduk pada prosedur-prosedur ilmiah. Jadi satu sisi harus ilmiah, satu sisi agama merupakan sesuatu yang berangkat dari iman. Gitu. Makanya psikologi agama berbeda dengan cabang-cabang yang lain. Cabang-cabang yang lain itu dua-duanya konsepnya semuanya ilmiah. Kalau psikologi agama gabungan antara ilmiah dan non ilmiah, gabungan antara iman dan ragu-ragu. Iman sebagai sebuah ciri agama, ragu-ragu sebagai sebuah ciri daripada ilmu pengetahuan. Dalam hal ini psikologi. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi agama. Pertama, bermacam-macam emosi yang mendasari, yang menjalar keluar kesadaran, yang ikut menyertai kehidupan beragama. Misalnya rasa tentram habis sholat. Mengapa orang setelah sholat itu menjadi tenang, ya? Mengapa orang setelah haji itu menjadi suka beramal? Menjadi yang tadinya pelit tidak pelit, yang tadinya tidak setia kawan menjadi setia kawan. Nah, itu tuh. Mengapa? Apa mungkin ada perubahan karena mendapat hidayah atau bagaimana? Nah, itu emosi-emosi seperti itu, ruang lingkup beragama. Mengapa orang dari pesantren kok begitu taat, tunduk, santri, ya, namanya santri. Orang dari pesantren kenapa kok pengamalan keberagaman menjadi fokus, ya. Rasa tenang, pasrah, ya, setelah berzikir dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kecewaan yang bersangkutan. Tentunya kita lihat banyak sekali fenomena-fenomena di mana orang beragama kelihatan hidup tenang, damai, tentrem, walaupun nggak punya uang, misalnya tetap kelihatan kok senang sekali, ya. Keluarganya juga gitu, sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu ruang lingkup psikologi agama. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seorang secara individual terhadap Tuhannya, rasa tentram dan kelegaan batin. Nah, ini sifatnya kasuistis, ya. Bagaimana pengalaman seseorang terhadap hubungannya dia dengan Tuhan, ya. Seperti apa sih? Kenapa misalnya ada orang mengatakan saya bisa bersatu dengan Tuhan, atau konsep ihdatul wujud, ya. Manunggaling kawula Gusti, ya. Gimana sih perasaan dia? Kok bisa mengatakan bahwa dia bisa merasakan menyatu dengan Tuhan? Manunggaling kawula Gusti itu artinya bersatunya manusia dengan Tuhan. Itu bagaimana? Kok bisa? Nah, ini itu ruang lingkup psikologi agama juga. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sudah mati pada tiap-tiap orang. Ya. Psikologi agama sebagai sebuah objek penelitian juga bisa menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sudah mati. Tadi saya katakan bahwa agama sangat mempengaruhi perilaku manusia. Dengan agama manusia rela membunuh orang, itu yang dinamakan dengan jihad.
Ya, karena agama manusia bisa melakukan apapun atas nama agama. Nah, itu mengapa itu? Yang keempat, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga neraka, dosa pahala, dan seterusnya. Yang kelima, meneliti mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seorang terhadap ayat suci untuk kelegaan batinnya. Islam ada Al-Quran. Bagaimana orang memahami Al-Quran untuk kelegaan hatinya, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kegunaan psikologi agama dalam pendidikan Islam. Kita tahu pendidikan Islam di sini adalah upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak didik agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat kejadiannya. Hakikat kejadiannya manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku ciptakan jin dan manusia tiada lain, tidak bukan kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab dari siapa? Ada orang tua di sini sebagai amanah, anak sebagai amanah. Orang tua harus memelihara amanah itu, amanah titipan. Titipan harus dipelihara, ya. Jangan disia-siakan, dididik dalam hal ini manusia. Jadi orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, kemudian guru, tapi guru adalah perpanjangan tangan orang tua. Oleh karena guru adalah pendidik yang kedua. Pendidik yang pertama dan utama orang tua, ibu, dan ayah. Dan baru guru atau dosen. Ini ada dalam Al-Quran surat Luqman. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Ya. Quran surat Luqman, ya, surat ke-31 ayat 12. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna asyirka la dzulmun adzim, ya, kalau nggak salah ya. Bisa dibaca sendiri nanti di surat Luqman ayat 31. Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Ini maknanya apa? Maknanya orang tua harus mendidik anaknya berkaitan dengan tauhid. Tauhid, kenal Allah. Ini tadi ayat yang depan ayat 12. Surat Luqman, Quran surat Luqman, ya. Ayat berapa itu saya lupa ayatnya. Ya, nanti bisa dicari ayatnya, ya. Intinya dalam surat Al-Luqman tadi dikatakan bahwa ajari anak untuk tidak mempersekutukan Allah. Ya, karena mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi di sini ada upaya membimbing orang tua, membimbing dari orang tua terhadap anak untuk mengenal Tuhan dan agamanya. Dan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua. Dan itu dimulai dari sejak kecil.
Ya, pendidikan agama dimulai sejak masih kecil melalui keteladanan orang tua. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian kajian ilmiah, terutama sejarah, psikologi maupun antropologi mengungkapkan artinya kecenderungan untuk tunduk pada manusia. Nah, tadi berkaitan dengan agama ya, bahwa manusia itu jangan terhadap sesuatu yang supranatural, yang natural, yang manusia saja. Manusia itu ada kecenderungan pada suku primitif. Ketundukan itu ditujukan kepada benda-benda alam atau roh, para leluhur. Ada batu-batuan, ada pohon-pohon besar, mereka anggap itu semuanya memiliki roh. Mereka kemudian menyembah itu. Pada bangsa modern, ketundukan tersebut disalurkan kepada tokoh-tokoh yang dikagumi, kultus individu atau sikap fanatis terhadap isme-isme tertentu, ya. Ada kapitalisme, sosialisme misalnya, ya. Itu ketundukan kepada suatu sistem isme atau tokoh-tokoh yang dikagumi, misalnya Karl Marx, ya, atau lain sebagainya lah. Itu ya. Atau kalau yang pejabat kepada atasan, itu kan berarti tunduk kepada manusia. Itu sesuatu yang fitrah. Itu juga dengan manusia, ketundukan terhadap Tuhan, itu juga fitrah. Berkaitan dengan tadi Quran surat Luqman, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang besar. Maka pembentukan jiwa keagamaan pada anak harus diawali yang pertama sejak sebelum dilahirkan. Sejak sebelum dilahirkan, yaitu di mana orang tua waktu memilih jodoh, hendaknya jangan asal memilih, tapi usahakan harus yang sesuai dengan kriteria. Yang pertama karena agama, yang kedua karena harta, kecantikan, atau keturunan. Apabila semuanya tidak ada, atau yang sempurna tidak ada, karena tidak ada manusia sempurna, paling enggak minimal menikah karena agama, karena kesolehan, karena akhlak. Ya. Jadi saat mengandung sering dibacakan surat Yusuf atau surat Maryam. Kemudian makanan yang bergizi dan halal dan thayyibah. Karena ini penting, apa yang dimakan oleh ibu dalam atau saat mengandung itu akan berpengaruh terhadap darah anak itu, dan nanti pas lahir juga akan berpengaruh. Ibarat air, kalau air dari atas itu adalah putih bersih, maka ke bawahnya adalah putih bersih. Artinya kalau anak dari sejak dikandung oleh ibu, makanan yang dimakan oleh ibu dan anak tersebut adalah makanan yang halal dan thayyibah, maka ke depan air akan bersih, anak akan baik, akan penurut, taat kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Sebaliknya, ibarat air, kalau di atasnya sudah putek atau airnya kotor, maka ke bawah seterusnya akan kotor. Artinya kalau calon bayi ini di dalam kandungan sudah ayahnya memberi makan ibu dan calon anak ini dengan makanan yang haram, maka nanti anak akan lahir menjadi anak yang bandel, tidak menurut, tidak taat kepada agama, ya, tidak mau sholat dan seterusnya. Itu saat sebelum bayi dilahirkan, artinya pembentukan jiwa keagamaan hendaknya sudah dimulai sejak sebelum dia dilahirkan, sejak proses pemilihan jodoh. Kemudian setelah itu mengandung dengan cara dibacakan suara atau surat Yusuf atau surat Maryam atau Al-Quran atau sholawat dan seterusnya. Kemudian jangan lupa memberikan makanan dan minuman yang halal dan thayyibah kepada ibu dan calon bayi. Setelah lahir, kemudian keduanya diperdengarkanlah kalimat tauhid, yaitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai orang tua tidak bisa azan, ya. Azan ke telinga kanannya dan kemudian qomat di telinga kirinya. Kalau mahasiswa, mudah-mudahan semuanya bisa azan lah dan qomat, ya. Itu supaya apa maknanya, bahwa saat bayi pertama kali keluar dari rahim ibunya, yang rahim ibunya itu adalah tenang, damai, kemudian menuju ke alam fana, itu alam dunia,
lafaz yang pertama atau suara yang pertama didengarkan oleh sang ucapan bayi adalah kalimat thayyibah atau la ilaha illallah. Sehingga nanti pas kemudian manusia ini kemudian diambil oleh Allah, kembali kepada Allah pun sama dengan kalimat thayyibah juga, sehingga husnul khotimah. Lalu pada usia ke-7 hari sang bayi diakikahkan, diberi nama yang baik, nama yang sesuai dengan agama, Muhammad, pertama Muhammad misalnya ya, dan seterusnya ya. Karena nama itu adalah doa dan titipan harapan. Kalau namanya pertama Muhammad, mudah-mudahan ini perilakunya bisa seperti Muhammad, paling enggak 50% mengikuti peraturan Nabi Muhammad itu ya, dan seterusnya. Doa ya, nama itu doa dan harapan orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh. Kemudian anak diberikan makanan yang bergizi yang tadi ya, supaya nanti anak menjadi penurut, taat sama orang tua, sama manusia, aturan manusia dan aturan Tuhan. Ada hubungan timbal balik antara jiwa dengan tubuh. Ya, kalau jiwanya sedih, maka tubuhnya juga kelihatan sedih. Kalau jiwanya senang, maka kelihatan wajahnya akan bersinar. Ya. Demikian pula mengenai hubungan antara biokimia dengan jiwa dan raga. Pengaruh suara dengan pembentukan hati nurani. Kalau tadi bayi sering diperdengarkan dengan suara-suara Al-Quran dan seterusnya, maka akan mempengaruhi pembentukan hati nurani. Ya, sama seperti tadi, kalau saya cubit sakit. Ya, kalau suara sering diperdengarkan suara-suara Quran, maka akan tenang. Sama seperti kita kalau mendengarkan suara nyanyian yang indah sekali, maka hati kita menjadi indah, senang, ya, dan seterusnya. Suara pengaruh terhadap pembentukan hati nurani. Sering diperdengarkan suara tentang Al-Quran, sholawat, dan seterusnya, membuat anak memiliki hati nurani, perilaku yang ilahi atau rasuli, kira-kira begitu. Pembentukan kesadaran agama, pengamalan agama harus dilakukan secara simultan, sinergi, dan utuh. Kembali ke makanan, minuman yang sangat penting supaya kemudian menjadi manusia-manusia yang bersih, suci, penurut, cerdas, dan seterusnya. Selanjutnya keempat, kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Kalau begitu apa gunanya psikologi agama dalam ilmu politik? Kita sudah tahu sejak lama pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Kita masih ingat Snoeck-Grenje, waktu itu Snoeck-Grenje mempelajari bagaimana agama, perilaku orang beragama, sehingga nanti bisa ditaklukkan orang-orang yang beragama. Jadi pendekatan agama yang dilakukan oleh Snoeck-Grenje terhadap pemuka agama, penganut agama, tujuannya untuk mempertahankan politik jajahan Belanda. Ini dalam politik. Dalam bidang industri atau ekonomi, sekitar tahun 50-an, perusahaan minyak Stanford menyelesaikan sama agama Islam. Asumsinya bahwa ajaran agama mengandung nilai-nilai moral yang dapat menyadarkan para buruh karyawan supaya yang tadinya memiliki perilaku tidak terpuji menjadi terpuji. Ya, dan seterusnya. Jadi dengan kegiatan penceramah agama tersebut mempengaruhi tingkat kebocoran atau korupsi, pencurian, manipulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu industri atau ekonomi. Tahun 1979 di Majalaya pernah melarang gurunya menunaikan sholat Jumat. Menurut dia sholat Jumat itu bisa mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi tidak produktif. Nah, tapi setelah larangan dilaksanakan dan buruh dipaksakan tetap bekerja, ternyata produksi menurun secara drastis. Artinya apa? Justru waktu istirahat untuk sholat Jumat itulah, nanti setelah istirahat, sholat Jumat, makan, setelah itu ada produktivitas yang meningkat. Maka di sini ada hubungan antara tingkat produksi dan etos kerja dikaitkan dengan kesadaran beragama. Kemudian pengobatan pasien di rumah sakit itu juga dengan pendekatan agama. Usaha bimbingan dan penyuluhan narapidana di LP banyak dilakukan dengan menggunakan psikologi agama ini. Banyak sekali para narapidana yang
kemudian mendapat hidayah, hidupnya menjadi baik, ya, dengan pendekatan agama. Demikian juga dengan pendidikan psikologi dapat difungsikan sebagai pembinaan moral dan mental keagamaan serta anak didik. Jadi banyak sekali kegunaan daripada psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang politik, ilmu pendidikan, industri, organisasi, bimbingan konseling, dan lain seterusnya. Dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan. Nah, ini mahasiswa yang mau mempelajari, meneliti psikologi agama perlu memperhatikan. Yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Harus punya kemampuan, ya, kemampuan untuk meneliti dunia batin, memiliki keyakinan bahwa bentuk pengalaman dapat dibilang secara empiris, ya, ada empiris, jangan tidak bisa dibuktikan. Nah, penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis, ya, ada nilai spiritualnya, tidak mencampur adukan fakta dengan angan-angan. Tentunya yang angan-angan, yang bukan fakta dijauhkan. Sesuatu yang fakta saja yang diteliti. Mengenal dengan baik masalah psikologi dan metodenya, ya, harus tahu psikologi dengan psikologi agama, antara agama dan psikologi. Memiliki konsep mengenai agama, ya, tadi ada psikologi, ada agama. Tentunya harus mengetahui apa itu psikologi, apa itu agama. Menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dengan agama, ya, tadi ada ilmu, ada agama. Mampu menggunakan alat-alat penelitian, ya, alat-alat penelitian, alat-alat pengukuran data, ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan seterusnya. Kemudian metode dalam psikologi agama. Nah, untuk meneliti psikologi agama ada beberapa metode. Pertama, dokumen pribadi, ada teknik nomotetik, menarik kesimpulan sejumlah dokumen itu untuk mengukur perangkat sifat manusia, misalnya ini jujur atau tidak, tekun atau tidak, pasrah atau tidak, sejumlah individu dalam satu kelompok. Mengukur kejujuran manusia yang beragama, ada kandung kejujuran. Nah, ketekunan dalam bekerja, misalnya kepasrahan terhadap Tuhan, itu teknik nomotetik. Kemudian teknik analisis nilai, ini dukungan statistik, misalnya adakah hubungan antara kepercayaan dengan tingkat kecerdasan. Nah, penelitian Carlson mengatakan orang-orang yang cenderung kurang cerdas itu berpegang erat pada agama, tapi yang cerdas kecenderungannya itu lebih kecil dalam hal berpegang teguh pada agama. Ini penelitian menurut dia, ya. Nah, ini contoh metode teknik analisis nilai. Kemudian teknik ideografi untuk memahami sifat-sifat dasar manusia. Jadi manusia itu punya sifat dasar, sifat ciri khas. Nah, itu terlihat dalam penampilan sikap seorang secara umum. Ada manusia ada punya sanguinis, ada koleris, ada pragmatis, ada melankolis. Kalau sanguinis itu semangat, ceria, hangat, dan semangat. Dalam hal beragama juga begini. Orang yang beragamanya semangat, kemudian ceria, nah ini tipe sanguinis. Koleris, kemauannya keras dalam sampai yang diinginkan. Melankolis, memiliki rasa seni yang tinggi nih. Orang beragama tapi punya nilai seni yang tinggi. Nah, tadi ada agama yang kemudian diadopsi atau dikaitkan dengan nilai-nilai budaya. Ada 7 hari, 14 hari, dan seterusnya. Memiliki rasa seni yang tinggi. Ada wayang, kalau di Jawa, ya, ada wayang, kemudian masuk nilai-nilai Islam, ada grebek, sekatena, dan seterusnya. Flegmatis, cinta damai, supel, ramah, mudah bergaul. Orang yang beragama, dan dia supel, bergaul, dan seterusnya. Ramah, rahmatan lil alamin, tipe flegmatis. Teknik penilaian terhadap sikap, nah, bagaimana sikap seorang terhadap radikalisme, misalnya. Nah, itu penelitian psikologi agama berkaitan dengan teknik penilaian sikap. Kemudian kuesioner dan wawancara. Nah, metode penelitian selanjutnya adalah kuesioner dan wawancara angket.
pengumpulan pendapat masyarakat, bagaimana pendapat khalayak ramai tentang misalnya sertifikasi khotib Jumat misalnya ya. Skala penelitian mengukur faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan khas dalam diri seseorang berdasarkan pengaruh tempat dan kelompok. Kemudian tes untuk mempelajari tingkah laku keagamaan dalam kondisi tertentu dengan tes dan susun secara sistematis. Eksperimen ya untuk mengontrol ya, mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan melalui melakukan khusus kontrol. Misalnya 2 orang anak disuruh membuat perasaan dan pengertiannya tentang misalnya tentang Tuhan, tentang akhirat, tentang surga, neraka, bagaimana pengertiannya, maknanya, perasaannya dan seterusnya. Observasi melalui pendekatan sosiologis dan antropologis ya, langsung mengamati melihat perilaku orang beragama, studi agama berdasarkan antropologi budaya, pendekatan terhadap perkembangan aspek psikologi manusia hubungannya dengan usia ya, dengan usia, metode klinis dan proyektif penyembuhan, ini orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Untuk hal agama, penyembuhan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama. Ada apresiasi nomotetik, ada studi kasus dan survei. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang kami hormati, demikian pertemuan pertama yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu kembali insya Allah di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.